Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Trisepti Adetia dari Resort Purjahu, di mana pada saat ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan, yaitu pada hari Senin tanggal 20 Februari tahun 2023 dengan firman Tuhan yang diambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-30 hingga yang ke-34. Sebelum saya membaca bagi kita semua, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas kebaikan-Mu yang kami boleh rasakan sampai saat ini. Hari ini bersama-sama kami akan membaca dan mendengarkan perenungan firman-Mu. Biarlah kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini tetap di dalam tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan. Kami pun percaya hidup kami masing-masing pribadi lepas pribadi akan tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai ke 34 dengan perikop pembelaan Stefanus. Ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat hidup kita begitu sangat berat dan rumit untuk kita jalani, apalagi jikalau ada orang-orang di sekitar kita yang begitu tampak tidak memahami kita. Tentu yang kita perlukan saat ini adalah orang yang mengerti keadaan hati yang kita alami. Orang yang tentu memberikan nasihat, dukungan, dan juga yang selalu menyemangati hari-hari dalam menjalani kehidupan keadaan yang kita alami. Dan tentu dalam perikop kita hari ini merupakan kutipan dari khotbah Stefanus di depan Mahkamah Agung, di mana isinya ialah pembelaan iman sebagaimana diberitakan oleh Kristus dan para rasul saat itu. Dengan penuh kelugasan ia mampu menyatakan hal yang benar dan berani atas pimpinan Roh Allah yang ada di dalam dirinya. Stefanus pun menyampaikan pandangannya mengenai sejarah Israel yang dimulai dengan Allah begitu sangat baik. Hal yang demikian juga sama dengan Stefanus di dalam pengutusan yang dilakukan Allah bagi manusia. Bahkan di dalam perikop ini juga diawali dengan keterangan waktu
itu sesudah 40 tahun yang merujuk pada lamanya Musa mengalami pembentukan sebelum ia diutus menjadi pemimpin umat Israel. Dan tentu dalam panggilan dan pengutusan ini juga merupakan perjumpaan yang begitu sangat luar biasa dengan Tuhan, di mana pada saat itu ia akan dibentuk menjadi hambanya dalam melaksanakan rencananya terhadap Israel. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat Musa dipanggil, Allah datang kepadanya lewat penglihatan nyala api lewat semak duri. Dan hal ini juga Musa diminta untuk melepaskan kasut sebagai tanda penghormatannya kepada kekudusan Allah. Dan tentu bagi Musa dalam menjalankan penugasannya adalah hal yang begitu sangat tidak mudah untuk dijalani. Karena kedegilan hati dan ketidaktaatan bangsa Israel ini terhadap Musa, bahkan juga terhadap Allah. Namun demikian dikatakan Bapak Ibu, Allah itu akan selalu menyertai Musa, akan selalu memampukan Musa di dalam menjalani melewatinya. Bahkan dikatakan Musa pula akan diperlengkapi dengan kekuatan dalam menyatakan hal kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin hidup yang kita jalani ini begitu sangat berat, di mana tentu ada situasi yang bisa saja membuat kita nampak menyerah, merasa tidak mampu, dan juga kadang kita bisa menyatakan cukup sampai di sini dalam menjalani kehidupan, apalagi sampai kita mengalami penolakan. Apakah kita akan mundur setelah menyatakan hal demikian? Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang tentu akan diberkati dalam menjalani kehidupan yang begitu sangat rumit ini. Penyertaan Allah juga memampukan kita untuk tidak mundur. Hal yang sama juga dirasakan Stefanus dan juga Musa, di mana mereka pula diberikan keberanian menyatakan hal yang benar. Allah yang begitu sangat baik pasti akan menyertai perjalanan yang diberikan, meskipun banyak orang-orang yang tidak suka, terjadinya penolakan dan sebagainya. Namun kasih tuntunannya akan tetap terjadi kepada orang-orang yang menyatakan hal yang benar bagi sesama manusia. Dan tentu ketika kita mau berserah kepada Tuhan untuk dipimpin pada jalan kebenaran tersebut, dalam setiap hal yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, tentu kita yakin bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang memampukan kita, menyertai kita senantiasa di dalam segala hal. Jika kita sedia untuk diutus oleh Tuhan, maka dengan sendirinya pun kita diproses menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang berhikmat, dan semakin beriman kepada Tuhan. Yakinlah apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, kita akan disertai dan dipimpin dalam menjalaninya. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya akan berdoa bagi kita semua. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas setiap hal yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur di mana Tuhan sampai saat ini memberikan kami napas kehidupan di dalam menjalani hari-hari hidup ini. Kami pun bersyukur pada pagi hari ini dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu pula yang tetap menyertai langkah perjuangan kami, langkah kehidupan keluarga kami. Dan kami percaya tuntunan-Mu pun akan senantiasa kami rasakan ketika kami boleh bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Immanuel Tumbang Tonduk pada saat ini, di mana mereka boleh percaya, boleh bersyukur, boleh yakin, boleh bersemangat atas setiap pelayanan-pelayanan yang telah diberikan oleh pendeta, penetua, dan diakon yang ditugaskan di dalam melayani jemaat Tuhan yang ada di Tumbang Tonduk. Berikan mereka kekuatan, hikmat,
kebijaksanaan dalam melayani jemaat Tuhan yang berada di sana. Tentu di dalam hal melayani ini ada banyak keterbatasan yang dialami, ketidakmampuan. Namun kami percaya Tuhan adalah Allah yang kuat menyertai kehidupan jemaat-Mu yang berada di Jemaat Tumbang Tonduk, penetua diakon, bahkan pendeta-pendeta yang ambil bagian di dalam melayani. Pimpin sertai setiap usaha dan pekerjaan mereka. Pimpin pula iman, hikmat yang mereka boleh adakan di dalam kasih Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, biarlah mereka tidak mundur di dalam mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah Allah dan Juru Selamat yang senantiasa memberkati hidup mereka pribadi lepas pribadi, memberkati suami istri, anak-anak, menantu dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pula berdoa bagi warga jemaat Tuhan yang mulai mendengarkan firman-Mu sampai saat ini. Biarlah kasih penyertaan pimpinan Tuhan, aktivitas yang dijalani dalam menjalani kehidupan hari lepas hari itu boleh dijalani dengan baik, boleh dijalani dengan penuh ucapan syukur, dan boleh diberikan semangat yang baru di dalam menjalani rutinitas hari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami pun percaya Tuhan memberkati Kabupaten Murung Raya, segenap jajaran yang ada, baik bupati, wakil bupati, kepemerintahan yang boleh ada di dalamnya. Biarlah mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan penuh kebijaksanaan. Tuhan tuntun langkah perjuangan mereka hingga Kabupaten Murung Raya ini menjadi kabupaten yang maju di dalam setiap perkembangan-perkembangan yang ada. Kami pula percaya Tuhan terus memberkati setiap program-program yang dijalani pada saat ini, dan biarlah Engkau pula memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, hingga apa yang mereka boleh berikan bagi masyarakat, mereka pun boleh mendukung setiap program-program untuk kemajuan masyarakat yang ada di Kabupaten Murung Raya ini. Terima kasih ya Tuhan. Tentu pada kesempatan ini kami pun percaya Tuhan memberkati hidup kami, memberikan kebahagiaan dan kegembiraan. Dan kami pun percaya kehidupan kami masing-masing senantiasa penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan. Terima kasih Tuhan. Kami pula percaya Engkau membimbing hidup kami sampai saat ini, agar kami pula tetap percaya dan yakin bahwa kehidupan kami akan senantiasa penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.